Selamat pagi, saya Widya Patricia akan menjelaskan materi tentang metalurgi logam-logam khusus, yaitu magnesium. Metalurgi logam-logam khusus kelompok 7. Metalurgi logam-logam khusus dibagi menjadi 5 materi, yaitu magnesium, aluminium, besi, tembaga, dan yang terakhir adalah emas. Sebelum kita memasuki materi, kita membahas terlebih dahulu apa itu metalurgi. Metalurgi merupakan proses industri pemurnian logam dari biji-biji mineral. Proses metalurgi melibatkan kegiatan-kegiatan penambangan, pemekatan biji, reduksi biji menjadi logam bebas, pemurnian logam, dan pencampuran logam menjadi paduan tertentu. Yang pertama kita bahas adalah magnesium. Magnesium banyak terdapat sebagai biji karbonat dan garam-garam di laut. Air laut mengandung magnesium sekitar 0,13% massa. Karena densitasnya yang rendah, yaitu 1,74 gram per cm kubik, maka magnesium digunakan sebagai bahan paduan pada beberapa bagian rangkat pesawat terbang. Magnesium diendapkan sebagai MgOH2 melalui penambahan CaOH2 atau air kapur pada air laut. Nah, air kapur ini diperoleh melalui penghancuran CaCO3, pemanasan CaCO3, dan penambahan air. Selanjutnya, CaCO3 diuraikan menjadi CaO ditambah CaO ditambah CO2. CaO ditambah H2O diuraikan menjadi CaOH2. CaOH2 ditambah Mg2 diuraikan menjadi Ca2 ditambah MgOH2. Nah, S ini yaitu dalam bentuk padat, L dalam bentuk cair, Aq dalam bentuk larutan, dan G dalam bentuk gas. Reaksi yang terakhir terjadi karena Ksp MgOH2 yaitu 1,5 dikali 10 pangkat min 5 jauh lebih rendah dibanding Ksp CaOH2 yaitu sekitar 7,4 dikali 10 pangkat min 6. Selanjutnya, suspensi MgOH. Disaring dan padatan MgOH yang diperoleh dinetralkan dengan HCl untuk memperoleh larutan MgCl. Selanjutnya, dilakukan penguapan untuk memisahkan H2O dari padatan MgCl. MgCl2 yang diperoleh dilelehkan dan dielektrolisis pada kondisi atmosfer. Inert menghasilkan lelehan magnesium dan gas Cl. Produk yang diperoleh langsung dipisahkan untuk mencegah terjadinya penggabungan kembali antara magnesium dengan materi yang lain. Selanjutnya, MgOH2 dalam bentuk padat ditambah 2HCl dalam bentuk larutan diuraikan menjadi MgCl dalam bentuk larutan ditambah 2H2O dalam bentuk cair dan Mg ditambah Cl dalam bentuk gas. Elektrolisis MgCl2 dalam bentuk cair. Magnesium yang diperoleh selanjutnya dipisahkan atau dipadu dengan logam-logam ringan yang lain. Adapun gas Cl yang dihasilkan digunakan untuk produksi HCl untuk menetralkan MgOH. Selanjutnya, ini adalah tabel beberapa mineral penting dan logam utama yang dikandung. Korundum sendiri, logam utamanya Al, komposisinya Al2O3+. Kromit, logam utamanya Cr, komposisinya FeCr2O4. Kalkosit, logam utamanya Cu, komposisinya Cu2S. Kalkopirit, logam utamanya Cu, komposisinya CuFeS2. Malasit, logam utamanya Cu, komposisinya Cu2CO3OH2. Hematit, logam utamanya Fe, komposisinya Fe2O3. Magnetit, logam utamanya Fe, komposisinya Fe3O4. Pirit, logam utamanya Fe, komposisinya FeS2. Galena, logam utamanya Pb, komposisinya PbS. Pirolusit, logam utamanya Mn, komposisinya MnO2. Sinabar, logam utamanya Hg, komposisinya HgS. Molibdenit, logam utamanya Mo,
komposisinya MOS2. Kasiterit, logam utamanya Sn, komposisinya SnO2. Rutil, logam utamanya Ti, komposisinya TiO2. Ilmenit, logam utamanya Ti, komposisinya FeTiO3. Yang terakhir, esfalerit, logam utamanya Zn, komposisinya ZnS. Khusus bagian materi yang ketiga, yaitu besi atau Fe, kami akan membagi-baginya secara bergilir. Nah, besi. Biji yang paling banyak mengandung besi adalah hematit atau Fe2O3 atau magnetit Fe3O4. Oksida-oksida ini direduksi dalam tanur tinggi dengan karbon monoksida. Campuran kokas, batu kapur atau CaCO3 dan biji dimasukkan dari atas tanur. Udara panas dari dasar tanur membakar kokas menjadi karbon monoksida. Udara panas dari dasar tanur membakar kokas menjadi karbon monoksida yang menghasilkan panas yang lebih tinggi. Nah, 2C dalam bentuk padat ditambah O2 dalam bentuk gas diuraikan menjadi 2CO dalam bentuk gas ditambah panas. Selanjutnya, sebagian besar oksida-oksida besi direduksi menjadi lelehan besi oleh karbon monoksida dan beberapa yang lain direduksi menjadi kokas. Reaksi utama Fe3O4 menjadi besi adalah sebagai berikut. Fe3O4 dalam bentuk padat ditambah CO dalam bentuk gas diuraikan menjadi 3 FeO dalam bentuk padat ditambah CO2 dalam bentuk gas. 3 FeO ditambah CO diuraikan menjadi Fe dalam bentuk cair ditambah CO2 dalam bentuk gas. Hasilnya adalah Fe3O4 dalam bentuk padat ditambah 4CO dalam bentuk gas diuraikan menjadi 3 Fe dalam bentuk cair ditambah 4 CO2 dalam bentuk gas. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.